Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali pada malam hari ini di majelis yang mulia ini, kajian Infus Hati online DKM Masjid Al-Izzah, Rumah Sakit Izzah, Cikampek, Karawang. Sahabat-sahabat Al-Izzah, salawat dan salam marilah selalu kita limpah curahkan pula kepada uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, putra-putri beliau, istri-istri beliau, para sahabat-sahabat terbaik beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistiqomahan kepada kita agar tetap kita berada di dalam barisan umat beliau sampai nanti saat kita berpulang, insya Allah. Amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Izzah, sebelum kita mulai kajian Infus Hati pada malam hari ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Al-Izzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini telah membersamai kita semua guru kita Ustadz Agus Al-Muhajir. Assalamualaikum Ustadz Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin sempat disapa dengan ujian sakit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallah. Amin, Dan amin. semoga demikian pula sahabat-sahabat Al-Izzah semua, selalu Allah anugerahkan kesehatan tentunya dan keberkahan serta penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat Al-Izzah, saya Arif G. Wiryawan yang menjadi host pada malam hari ini akan menemani sahabat-sahabat Al-Izzah bersama Ustadz Agus Al-Muhajir membahas satu tema yang sangat menarik sebetulnya, yaitu bagaimana kita menguatkan imunitas hati kita untuk menghadapi krisis. Nah, ini tema kita pada malam hari ini. Sebelum kita menyimak apa yang akan disampaikan, tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Al-Muhajir, ada baiknya kami sampaikan dulu adab di kajian Infus Hati online pada malam hari ini. Jadi selama nanti Ustadz Agus Al-Muhajir menyampaikan taujihnya, diharapkan seluruh peserta yang ada di ruang Zoom ini untuk menonaktifkan audionya dan menonaktifkan videonya tentunya. Nanti kami akan berikan kesempatan di sesi setelah penyampaian tausiah, ada tanya jawab dan diskusi langsung dengan Ustadz Agus Al-Muhajir. Silahkan nanti sahabat-sahabat Al-Izzah yang ada di ruang Zoom ini bisa bertanya kepada beliau tentang tema malam hari ini, baik melalui kolom komentar, kolom chat di ruang Zoom ini, ataupun nanti bisa menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, dan kami akan berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat Al-Izzah untuk bertanya langsung. Diharapkan selama kajian berlangsung juga audio tetap di-off-kan terlebih dahulu ya. Baik sahabat-sahabat Al-Izzah, pada malam hari ini, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh saya sebagai host, tema yang akan kita bahas, yang akan kita diskusikan dengan Ustadz Agus Al-Muhajir adalah tentang menguatkan imunitas hati kita menghadapi krisis. Nah, ini tentunya kita sangat penasaran sekali bagaimana sebetulnya kolbu ini juga perlu gitu divaksin. Sebagaimana fisik kita divaksin untuk menghadapi pandemi, hati juga kita harus divaksin agar imunitasnya meningkat. Nah, vaksinnya nanti pastinya kita akan simak dari beliau. Namun sebagai pengantar, Ustadz dan sahabat-sahabat Al-Izzah, sedikit saya sampaikan apa itu krisis sebetulnya. Saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa arti dari krisis itu adalah keadaan yang berbahaya, satu. Kemudian yang kedua adalah keadaan yang sangat genting, kemelut, gitu ya. Yang ketiga, keadaan yang suram. Kemudian yang keempat itu adalah adanya konfrontasi yang sangat dahsyat dan intensif, gitu ya. Yang kelima, kalau berkaitan dengan iman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan krisis iman itu adalah lunturnya keimanan seseorang. Ini dicantumkan juga di dalam kamus ini. Jadi kalau kita dengar kata-kata krisis, konotasinya ke arah yang negatif, gitu ya.
Walau alam apakah ada ketika kita mendengar krisis kemudian konotasinya positif. Namun saat ini sebagian besar mungkin ketika kita mendengar kata krisis, konotasinya ke arah yang negatif. Apalagi saat ini kita dalam situasi pandemi gitu ya. Krisis pandemi COVID-19 seperti itu. Bayangannya pasti angka kasus yang meningkat gitu ya, pasien-pasien yang bertambah seperti itu. Dan tentunya khususnya bagi kawan-kawan kami di Rumah Sakit Iza, qadarullah Ustadz Agus Al-Muhajir sedikit bercerita. Jadi beberapa kawan kami, bukan beberapa ya, ada cukup banyak juga kawan-kawan kami di Rumah Sakit Iza yang qadarullah diuji oleh Allah harus berhadapan langsung dengan virus COVID-19 gitu ya, dan menjalani isolasi mandiri gitu. Dan tentunya ini di sisi lain juga menambah tentunya ya beban kerja bagi teman-teman yang lainnya seperti itu. Dan ini juga secara lingkup kami di rumah sakit, walau alam ya, apakah bisa disebut juga mengalami krisis gitu ya. Mungkin teman-teman yang bisa merasakannya sendiri. Namun saya secara pribadi dan juga beberapa kawan yang sempat bercerita, kita juga mengalami pengalaman yang sama seperti itu. Dan memang definisi-definisi yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi itu salah satunya ada di kami gitu, Ustaz. Dan malam hari ini kami di hadapan Ustadz semua ingin mendapatkan vaksinasi hati agar imunitas hati kami meningkat menghadapi krisis ini tentunya. Dan kalau kita lihat dari skup yang sempit, kita bisa bilang krisis ini adalah pandemi, namun juga kalau kita lihat yang lebih luas lagi, krisis yang paling berbahaya tentunya bagi seorang mukmin adalah ketika mengalami krisis iman tentunya. Nah, Ustadz dan sahabat-sahabat Alizah, marilah kita simak bersama-sama sahabat-sahabat vaksinasi hati yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Al-Muhajir dengan betul-betul kita fokus ya seperti itu. Silakan sahabat-sahabat juga menyiapkan catatan manakala nanti ada hal-hal penting yang perlu dicatat. Baik Ustadz, insya Allah 30 menit sampai 45 menit ke depan kita akan simak tauji dari Ustadz Agus Al-Muhajir. Kepada Ustadz Agus, fayatafadol masykuro ya Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhira ala dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah segala pujian layak dan senantiasa pantas untuk kita haturkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, pada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah mudah-mudahan untuk kita semuanya, umatnya yang ada di akhir zaman. Ibu dan Bapak rahimahullah, menarik ketika bicara tadi pintu masuknya adalah krisis. Ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita tentang warna dari kehidupan kita itu sendiri. Kita bisa membaca ya, misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Insan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita bahwa memang ya ujian ini akan senantiasa ada, ujian ini akan senantiasa hadir. Bahkan kemudian kalau kita bicara di ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan begitu sangat tegas mengatakan kepada kita, yaitu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan sejak jauh hari, Allah itu menciptakan yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang namanya kehidupan, liyabluwakum. Yang kata dasarnya itu adalah ibtila, bala. Ya, kata dasarnya itu adalah bala. Bala itu berarti adalah ujian. Sehingga kalau kita bicara tentang ujian itu ya akan senantiasa ada. Ujian itu akan senantiasa ada. Apalagi kalau kita bicara tentang frame ya, cara berpikirnya kita, ujian itu kan bukan hal yang saja ya. Namanya adalah tadi kesusahan atau kesulitan atau keguncangan yang seperti tadi itu. Hatta tatkala kita merasakan ada banyak kebahagiaan, banyak keluangan dalam kehidupan kita, itu pun ujian.
Dan bahkan Al-Quran itu yang sangat luar biasa mencatat 3 orang yang gagal ketika diuji dengan kemudahan justru. Ya, dan itu fenomenal kan 3 orang itu. Siapa itu? Di antaranya adalah Firaun. Firaun kan diuji juga. Diuji dengan apa? Diuji dengan kekuasaan yang begitu sangat luar biasa, gagal dia. Kemudian ada Korun, diuji dengan harta yang begitu berlimpah, gagal juga dia. Ada Bal'am, diuji dengan ilmu yang luas, itu gagal juga gitu. Masya Allah. Jadi memang ujian ini adalah sesuatu yang memang ya menjadi rumus dari kehidupan kita. Sehingga kalau kita bicara tadi tentang krisis, nah di sini berarti kan titiknya itu. Bagaimana kita memperlakukan ujian itu agar tidak sampai kepada sebuah hal yang namanya krisis. Bagaimana kemudian ujian itu justru kita jadikan sebagai sebuah cara untuk kita tumbuh, untuk kita semakin dekat lagi kepada Allah. Kalau bahasanya tadi vaksin gitu kan, vaksin penyakit yang dimasukkan. Ya, tetapi kemudian juga dengan cara seperti itu lalu tubuh kita bisa mengenali. Dan ketika ada virus yang bahayanya itu masuk, maka kemudian kita bisa mengatasi itu semuanya. Dan seperti itulah rasanya ketika kita menjalani kehidupan kita, tatkala kita bicara tentang ujian-ujian itu ya harus kita kenali dulu ujiannya seperti apa. Sehingga ketika ada ujian yang begitu merasa atau terasa oleh kita seperti semacam hantaman yang begitu sangat luar biasa, itu tidak begitu mengguncang jiwa kita, tidak terlalu mengguncang jiwa kita. Baik, Ibu dan Bapak rahimahullah, saya izin untuk share screen ya untuk menguatkan bahasan kita hari ini, lebih memudahkan bahasan kita hari ini. Bagaimana kemudian menguatkan imunitas hati kita menghadapi krisis. Yang pertama, kita mengingat ini satu terlebih dahulu, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan kepada kita. Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala ini kalau kita lihat di ayatnya ini memakai huruf lam di awalnya. Lamnya ini adalah lam penguatan. Huruf lam yang merupakan penguatan yang berarti adalah janji ini pasti akan terjadi. Yang kata Allah Subhanahu wa taala ya bahwa ujian itu pasti akan terjadi begitu ya. Litublauna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu sungguh-sungguh kata Allah. Berarti siapa ini? Ya kita semuanya. Sungguh-sungguh akan diuji, ya. Sungguh-sungguh akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hartamu, terhadap dirimu begitu ya. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, Allah pun mengingatkan bahwa kalau kita membaca kisah orang-orang terdahulu, mendengarkan cerita dari orang-orang terdahulu, bahkan mendengarkan kisah dari generasi ke generasi yang lainnya itu ya sebelum kita, itu memang tidak sepi. Yang namanya ujian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang akan terus terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Ada gangguan yang banyak yang menyakitkan hati begitu dan seterusnya. Ya, kita bisa belajar misalnya ketika membaca ya kisahnya nabi-nabi terdahulu atau umat terdahulu ya. Itu kan diujinya sangat luar biasa. Ada Nabi Ibrahim yang dibakar, ada Nabi Nuh yang berdakwah memperbaiki umat, tapi kemudian juga sampai 950 tahun pengikutnya begitu sangat sedikit. Itu ujian-ujian yang begitu sangat berat. Atau Musa yang dikejar-kejar oleh Firaun, atau ada nabi yang bahkan diuji dengan sakit yang begitu sangat luar biasa, ditinggalkan sama istrinya, ditinggalkan sama anaknya, ditinggalkan sama masyarakatnya. Ini kan luar biasa sekali. Ujian yang memang terjadi senantiasa di dalam parade kehidupan umat manusia ini. Eh, Masya Allah. Dan ini yang perlu untuk kita renungkan. Dia Allah itu memberi kita sehat, memberimu sehat, memberimu sakit, memberimu kaya, memberimu miskin, memberimu gembira dan duka. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk apa? Ya, kok kadang-kadang ya kita melihat ya seperti ini. Kemarin sakit, sekarang sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, begitu. Kemarin kita sudah melihat adanya landainya kurva COVID, begitu. Sekarang naik lagi. Kemarin kita sudah berharap Ramadan lancar, begitu ya. Nampaknya sekarang agak kita berpikir banyak tentang hal itu. Tapi pada intinya, ala kulli hal, kalau kita baca ini semuanya dengan jernih, ya, dengan jernih, ada maksud yang begitu sangat luar biasa dari Allah. Apa maksud ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita?
Allah Subhanahu wa taala ingin memperkenalkan kepada kita semuanya, memperkenalkan dirinya dengan seluruh sifatnya, dengan seluruh sifatnya. Ini yang menjadi sangat penting terlebih dahulu untuk kita maknai tentang ujian itu. Ya, misalnya, mari kita bayangkan Ibu dan Bapak, teman-teman, sahabat-sahabat Iza yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ya, seluruh kehidupan kita ini nggak pernah sakit misalnya. Sehat terus. Dari mana kita bisa belajar sabar? Dari mana kemudian kita bisa belajar bahwa Allah itu ya kita bisa mengenal sifat Allah yang Allah Maha menyembuhkan kita. Ketika kita sakit ya. Wa iza maridtu, ketika kita sakit fahuwa yashfin. Sesungguhnya Allah yang maha mengobati, Allah yang maha menyembuhkan. Gitu. Dari mana kita bisa tahu bahwa Allah itu maha menyembuhkan kalau kita tidak pernah sakit? Maka kemudian Allah pergilirkan antara sakit dengan sehat. Atau misalnya antara kaya dengan miskin. Allah juga pergilirkan. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita seperti itu. Ada kalanya kita kurang, ada kalanya kita lebih. Tatkala kita kurang, kita akan menemukan bahwa Allah itu adalah asyakur. Allah itu al-muhaimin. Gitu ya. Dan ketika kita miskin, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kita akan kenali bagaimana dia ya menolong kita, memberikan rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga dan seterusnya itu. Jadi Allah ingin memperkenalkan kita, ingin memperkenalkan kepada kita tentang kesempurnaan sifatnya itu yang ada di dua kondisi yang berlawanan ini. Ya, ketika kita gembira, ketika kita duka, Allah Subhanahu wa taala ingin mengenalkan dengan seluruh sifatnya. Ya, dan agar nih Masya Allah, tadi pagi kita sempat ngumpul dengan teman-teman di Bandung ini ada ya diskusi, ada gathering begitu ya. Di tempat terbuka kita berdiskusi tentang memaknai ujian ini. Ketika ditanya sebenarnya apa sih maksudnya Allah Subhanahu wa taala ini memberikan ujian kepada kita, apa maksud tertingginya dari Allah memberikan ujian? Saya hanya sampaikan satu hal yang pendek saja. Allah menguji kita. Allah tidak menguji kita ataupun Allah menguji kita, atau maknanya adalah kita merasa tidak diuji gitu ya. Kadang kan ujian mah tetap senantiasa ada. Tapi ada orang yang merasa tidak diuji, ada orang yang merasa sedang diuji. Pada intinya adalah nanti finalnya makin dekat nggak kita sama Allah. Makin kenal nggak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini fungsinya ujian. Tidaklah Allah memperlihatkan ketakutan, sakit, atau rasa butuhmu, kecuali untuk menguji kita, dan ujiannya itu adalah membuat kita makin dekat nggak sama Allah. Gitu ya. Ya. Dan ini hal yang menjadi hal yang besarnya begitu. Ya bukan ujiannya, tapi bagaimana hasil dari ujiannya itu. Makin dekat nggak kita sama Allah Subhanahu wa taala atau kita makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang penting ya, atau dalam bahasa lebih mungkin mudah-mudahan lebih mudah difahami yaitu dengan bahasa yang tercantumkan di slide ini. Seandainya manusia hanya diberikan kenikmatan tanpa kesulitan, hanya berisi kesenangan, dari sikap seperti apa, dari ketaatan mana penghambaan manusia ini bisa terwujud melalui perbuatan kita. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ya, bahwa kita ini kadang-kadang ini harus ditegur dulu oleh Allah. Semisal masa pandemi, kalau kita jujur ya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, melakukan muhasabah kita flashback ke 2 tahun sebelum pandemi ini datang. Mungkin banyak di antara kita itu sudah merencanakan kehidupan kita seperti biasa lah ya kita. Awal-awal kehidupan kita awal-awal tahun tahun atau akhir tahun bahkan kita sudah merencanakan, kita mau membuat ini, membuat itu dalam kehidupan kita, ada punya rencana ini, rencana itu, keinginan ini, keinginan itu. Mungkin juga program dengan keluarga kita, atau di tempat kerja kita, ya rencana karir kita, dan seterusnya, rencana studi kita, dan seterusnya. Gitu. Tapi ketika pandemi itu hadir, ketika pandemi itu datang, itu kan semuanya bubar. Semuanya bubar. Rencana-rencana kita itu semuanya banyaknya tercancel, ya, banyaknya tertahan. Lalu kemudian kita menyusul kembali, mengulang kembali rencana-rencana itu sendiri. Masya Allah. Barangkali
teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ya, ini, ya nuansanya mari kita renungkan bareng-bareng. Mungkin ya, kalau kita mengambil sebuah hikmah besarnya gitu, bisa jadi ini Allah Subhanahu wa taala tuh ingin mengingatkan kepada kita, "Wahai engkau manusia yang selama ini banyak sekali engkau mengandalkan akalmu, engkau mengandalkan ikhtiarmu, engkau mengandalkan badanmu, fisikmu yang kuat, yang sehat, gitu. Engkau mengandalkan segala sumber daya yang kau miliki. Ya, aku berikan sesuatu yang mengingatkan engkau bahwa itu semuanya bisa hilang dengan sangat cepat. Karena engkau jangan menjalani kehidupanmu seperti itu. Yang harus engkau lakukan adalah engkau harus merasakan kefakiranmu di hadapan Allah. Sehingga ketika engkau melakukan apapun jangan dilupakan. Engkau memang dikaruniai dengan berbagai hal yang namanya sumber daya dan potensi tadi itu. Tapi tanpa iyah dari Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa pendampingan dari Allah, tanpa pengkabulan dari Allah, itu semuanya tidak ada apa-apanya. Mudah bagi Allah mencabut kemampuan-kemampuan kita. Mudah bagi Allah untuk menghancurkan sumber daya yang kita miliki. Mudah bagi Allah menghilangkan berbagai rencana-rencana kita. Yang harusnya ketika kita sampai di titik itu, kita harus tersentak dan tersadar bahwa kita ini adalah seorang hamba. Hambanya adalah hamba Allah, bukan hamba akal, bukan hamba sumber daya, bukan hamba rencana-rencana kita, bukan. Tapi kita ini adalah hamba Allah. Yang barangkali ini banyak sekali manusia sekarang ini yang lupa terhadap penghambaan diri kita kepada Allah. Yang tadi, ya kita banyak menghambakan pada akal kita sendiri, keinginan kita sendiri, sumber daya yang kita miliki. Maka ujian, satu fungsi paling besar dari ujian adalah menyadarkan kita bahwa kita ini hamba. Kita ini hamba. Pada saat semua sumber daya, logika sudah tidak lagi bisa berbicara, maka kan kita tinggal ngandelin iman kita. Karena kita tidak bisa lagi mengandalkan sumber daya, udah habis sumber dayanya. Ya, akal kita, logika kita sudah mentok. Pada saat itulah kemudian kita baru ingat, oh iya, satu-satunya yang bisa aku andalkan hanya Allah. Dan mengandalkan pertolongan Allah itu syaratnya satu, harus jadi hamba. Harus jadi hamba Allah yang benar. Masya Allah. Harus menjadi hamba yang fakir, yang merasakan kebutuhan. Sehingga dalam merasakan kebutuhan itu kita datanglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya aku ini beribadah kepadamu, aku ini adalah hambamu, dan untuk itu aku memohon pertolongan kepadamu. Ibnu Rajab Al-Hambali satu saat, teman-teman, itu bertanya kepada para muridnya, ya, pada sahabat-sahabatnya, murid-muridnya. Dan kata beliau, nih, Ibnu Hajar ini, kemudian Ibnu Rajab ini bertanya, pertanyaannya sangat luar biasa. Kata beliau, apakah kalian ingin menjadi kekasih Allah? Masya Allah, ini pertanyaan seorang guru yang sangat mencintai murid-muridnya. Ya. Karena dia ingin menyampaikan murid-muridnya itu kepada satu puncak, yaitu menjadi kekasih Allah. Ditanya seperti itu, murid-muridnya menunduk, nggak ada yang berani jawab. Nggak ada yang berani jawab. Ya, kemudian kata Ibnu Rajab Hambali, jika kalian ingin menjadi kekasih Allah, pertanyaan berikutnya itu lebih ini lagi. Kata beliau, dengan cara apa kalian ingin meraih atau sampai kepada posisi kekasih Allah itu? Makin nggak bisa dijawab. Ya. Ada seorang yang memberanikan diri menjawab, beliau berkata bahwa, wahai guru, kami akan mengandalkan amal-amal kami. Mudah-mudahan Allah mencintai kami. Tapi kata beliau, susah. Kenapa susah? Kalau kita bandingkan amal-amal kita dengan amal-amal orang yang ada di luar sana, itu bisa jadi, dan banyak sekali memang faktanya. Orang-orang di luar sana ibadahnya lebih bagus dari kita. Penghambaannya kepada Allah lebih bagus lagi dari kita. Masya Allah. Sholatnya lebih khusyuk dari kita. Sedekahnya lebih banyak dari kita. Gitu. Masya Allah. Itu Ibnu Rajab Hambali. Ya. Dengan segala kerendahan hatinya beliau,
berkata kepada para muridnya itu. Murid-muridnya kemudian berkata, "Kalau seperti itu, ya, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kami lakukan, wahai guru?" Kata beliau, "Salah satu cara untuk jadi kekasih Allah adalah engkau datanglah kepada Allah sebagai hamba yang fakir, sebagai hamba yang merasakan kebutuhan yang begitu sangat tinggi pada Allah. Engkau datanglah sebagai al-fakir. Angkat tanganmu dengan segala kebutuhanmu kepada Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, aku butuh pertolonganmu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, aku sudah tidak punya apa-apa. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, hanya Engkau yang aku bisa andalkan. Maka pada saat itu Engkau akan menjadi kekasih Allah. Itu Masya Allah. Ya. Saya membaca kisah itu mengingatkan kepada kita semuanya, mengingatkan pada saya sendiri, diri saya sendiri. Bisa jadi ini yang jadi persoalan. Ya, kenapa kok musibah itu terasa malah kok nyampaikan kita kepada krisis. Yang seharusnya musibah-musibah yang menerpa kehidupan kita, ujian-ujian yang menerpa kehidupan kita, seharusnya membuat kita tuh kalau sikap kita dengan sangat baik itu, makin membuat kita ini dekat sama Allah, makin membuat kita ini bergantung kepada Allah, makin membuat kita lebih dekat lagi kepada jalan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah lagi, ya, Syekh Al-Muhasibi di dalam Adabun Nufus. Beliau kemudian menceritakan kepada murid-muridnya juga, kata beliau, jika Allah Subhanahu wa taala ingin mencintai seorang hamba, yang ternyata hamba ini juga tidak kunjung mendekat kepada Allah dengan amal-amalnya. Kita mengetahui bahwa amal ini adalah jalan untuk dapat ridhonya Allah. Ini kok nggak dapat, sudah ditunggu sama Allah ini. Ya kan Allah kalau mau jatuh cinta sama seseorang, terserah Allah. Nah Allah sudah milih ini orang ini akan jadi kekasih Allah. Sudah jatuh cinta Allah sama orang ini. Tapi amal-amalnya itu standar, biasa-biasa saja. Sholat malam tertinggal, gitu. Sholat duha keteteran, gitu ya, Masya Allah, dan seterusnya. Ibadah-ibadahnya ibadah-ibadah standar. Tapi Allah bersikeras ingin menjadikan orang itu sebagai kekasih. Maka apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah timpakan kepada orang tersebut musibah. Allah timpakan kepada orang tersebut ujian yang bertubi-tubi. Sehingga dalam ujian yang bertubi-tubi itu akhirnya dia kehilangan semua yang dia miliki. Dan ketika dia kehilangan semua yang dia miliki itu, lalu pada sepertiga malam, pada sepanjang malam bahkan, dia mengadukan segala kefakiran dirinya itu, kebutuhan dirinya itu. Dia mengadu kepada Allah, dia menggelar sajadahnya itu, menangis di hadapan Allah sebagai hamba yang fakir sambil berkata, "Ya Robbi, ya Robbi, ya Robbi, tolong aku ya Allah, tolong aku. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi kecuali Engkau." Masya Allah. Maka pada saat itu dia menjadi kekasih Allah. Ibu dan Bapak, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa kita tangkap ya sebagai sebuah semangat. Bisa jadi ya, selama ini ujian terasa bertubi-tubi karena belum sampai kepada sebuah maksud, belum sampai kepada sebuah tujuan dari ujian itu. Allah ingin menguji kita agar kita makin dekat sama Allah. Tapi betapa banyak ketika ada orang yang diuji malah makin jauh sama Allah. Malah makin jauh sama Allah. Bahkan Masya Allah kemarin saya sempat kaget. Ya, ketika ada seorang yang bertanya, ini kok pandemi yang begitu sangat berkepanjangan ini, cukup berkepanjangan, sudah hampir 2 tahun gitu. Eh, itu kok saya mulai ngerasa Allah nggak adil gitu. Ya Allah, ini lebih musibah dari musibah. Ini musibah lebih dari musibah. Sakit tuh bisa sembuh. Sakit bisa sembuh. Kehilangan pekerjaan misalnya, itu bisa dicari lagi insya Allah. Tapi kalau kita sudah kehilangan iman, ini berat. Kehilangan husnuzon kita kepada Allah, ini berat. Kehilangan harapan kita kepada Allah, ini lebih berat lagi. Masya Allah. Padahal seharusnya tadi ujian itu tidak sampai seperti itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar ya buat orang tersebut. Kok kenapa? Kok sampai ini bertubi-tubi sampai kemudian saya berkesimpulan bahwa Allah nggak adil. Masya Allah.
Nah, barangkali Ibu dan Bapak rahimahullah, inilah perlunya kita kembali merenung. Kalau kita bicara tentang ya diri kita ini sebagai hamba, itu kan ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu juga bahwa kita ini adalah hamba Allah. Allah tuh Allah yang seperti apa? Kita mengenal Allah tuh apa? Allah itu, Ibu dan Bapak, Masya Allah, ini mengingatkan pada kita ya, pada setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lakukan. Kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mengucapkan satu kalimat. Yang kalimat itu Masya Allah, itu bisa jadi vaksin tuh buat hati kita. Kalimat itu. Ya. Kalau vaksin yang di dunia medis, dunia kesehatan, Ibu dan Bapak lebih paham. Ya, tetapi ketika kita bicara tentang vaksin hati dari tadi agar ujian itu tidak menyampaikan kita pada krisis yang sampai pada krisis yang sangat mengerikan, yaitu krisis keimanan tadi itu. Vaksinnya tuh ada di dalam sebuah kalimat yang dianjurkan kita baca di senantiasa ya, senantiasa dibaca di awal aktivitas-aktivitas kita. Kalimatnya apa? Yaitu basmalah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kita kan mau keluar rumah, kita mengucapkan itu. Mau menyalakan kendaraan, kita mengucapkan itu juga. Kita mau pergi kemana gitu, kita mau mulai bekerja, kita mengucapkan itu. Dan kalimat itu bukan hanya sekedar diucapkan seharusnya, tapi juga kita harus maknai, harus dimaknai. Kalimat itu sangat luar biasa maknanya. Bismillahirrahmanirrahim kalau dalam terjemah bahasa Inggris itu adalah in the name of Allah. Memang kalau dalam bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah kurang begitu powerful ya. Nah, ketika dikembalikan ke misalnya tadi diterjemahkan modalnya nih modal terjemahan nih. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu dikatakan in the name of Allah. In the di dalam sebuah naungan cintanya Allah. In the name of Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu. Ini mengingatkan pada kita apapun yang kita lakukan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu kita ini berada di dalam lingkupan cinta. Lingkupan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lingkupan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujian. Memberikan kepada kita berbagai hal ujian. Ya, tadi termasuk sakitnya kita, termasuk akhirnya Masya Allah mungkin bertumpuk-tumpuknya pekerjaan kita ya karena ada rekan-rekan kita yang tidak bisa menunaikan tugasnya karena harus isoman misalnya atau harus karantina gitu. Itu semuanya sudah diukur oleh Allah. Itu semuanya in the name of Allah. In the name of Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu. Sehingga kalau kita sadar dengan itu semuanya, tatkala kita diuji, oh ini ujian ini sudah diukur oleh cintanya Allah. Nah, tatkala kita sampai di situ, rasanya tenang kita. Logika sederhananya adalah seperti kita punya seorang anak. Anak kita ini, kita mau latih otot-ototnya. Ya. Kita mau kuatkan otot tangannya, otot kakinya, begitu, badannya biar sehat. Dan kita ajak tuh anak itu misalnya ke lapangan atau kita ajak anak kita ke gym gitu ya. Nah, di gym tuh misalnya kalau kita datang ke gym kan dikasih beban kan dikasih latihan, tapi latihannya kan semuanya terukur. Latihannya semuanya terukur, latihannya tuh terprogram. Beban tetap itu sakit buat anak kita pasti sakit itu awal-awalnya ya karena belum terbiasa sakit awalnya. Tapi sakitnya itu menumbuhkan otot-ototnya itu. Menumbuhkan otot tangannya, menumbuhkan otot kakinya gitu ya. Badannya menjadi kokoh, menjadi tegap gitu. Itu hasil dari apa? Hasil dari ujian yang terukur. Karena memang sudah diukur, sudah diprogramkan oleh siapa? Oleh instrukturnya itu. Terbayang, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, jika seorang instruktur yang tadi dipilihkan oleh orang tuanya, kita nih sebagai orang tua, kita memilihkan program yang baik-baik saja untuk anak kita. Ya. Kenapa? Karena kita mencintai anak kita. Nggak mungkin kita buat program yang dengan program itu bisa mencederai anak kita atau bisa membunuh anak kita apalagi.
Nggak mungkin kita. Kenapa? Karena kita cinta. Karena kita sayang sama anak kita. Nah ini kita nih, Masya Allah, bukan pencipta anak kita nih. Kita nih bukan pencipta dari anak kita, bukan. Kita nih hanya dititipkan oleh Allah. Sementara ketika kita kembalikan kepada hal yang lebih besar lagi tadi itu, Allah itu yang menciptakan dan Allah sudah mendeklar kepada kita. Yang kemudian kita ingatkan dengan zikir tadi itu yang kita ulang-ulang, yaitu ucapan basmalah tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tuh sudah menjanjikan dan sudah menamakan dirinya. Sudah menegaskan, aku ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini masalahnya iman. Kita percaya nggak Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kita percaya nggak bahwa Allah itu sangat mencintai manusia? Allah memperkenalkan dirinya Al-Wadud. Allah itu maha cinta. Allah itu maha cinta. Kalau kita memang percaya Allah itu maha cinta, kalau kita percaya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka tatkala ada ujian, prasangka kita harusnya baik senantiasa kepada Allah. Bahwa kita akan senantiasa langsung ingat, nah, ini yang memberikan ujiannya toh Allah yang maha cinta. Yang memberikan tadi beban-beban itu Allah yang maha cinta. Nggak mungkin yang mencintai ingin mencelakai yang dia cintai. Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan ya dari kalimat penghambaan ini menghasilkan sebuah kekokohan kita. Ada husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini mudah-mudahan semakin menguatkan. Ujian akan terasa ringan. Ketika engkau mengetahui bahwa Allah lah yang memberimu ujian. Allah lah yang memberimu ujian. Yang kita tadi kenal, Allah yang kita kenal itu Allah yang seperti tadi itu. Allah yang maha mencintai, Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Allah yang maha penyantun, Allah yang maha lembut gitu, Masya Allah. Ya, kita tenang saja ketika menghadapi berbagai ujian itu. Bukankah dia yang telah menetapkan takdir atasmu adalah dia yang selalu memberimu pilihan yang terbaik. Nah, ini karena Allah juga ya, perlu untuk kita kenal. Selain tadi maha cintanya Allah. Selain kita kenal Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita juga harus menyadari bahwa Allah itu ada sifat yang begitu sangat dominan dari Allah. Yaitu sifat maha mengetahui. Allah itu al-ilm. Al-alim. Allah itu maha mengetahui. Ilmunya itu meliputi segala sesuatu. Kita nih ilmu kita terbatas. Keinginan kita terbatas. Bisa jadi misalnya teman-teman ya. Ketika kita anggap ya sakit. Misal, kalimat sederhana yang kita sering temui setiap hari. Sakit misalnya. Sakit itu kan bisa jadi menurut sebagian besar dari kita manusia menganggap sakit itu buruk kan. Sakit itu sesuatu yang makanya kita pergi ke dokter, makanya kita pergi ke rumah sakit kan untuk menyembuhkan diri. Karena kita menganggap sakit itu buruk. Tapi bisa jadi loh, bisa jadi Allah menyelamatkan seseorang dengan sakit. Misal ada si fulan nih. Si fulan ini Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya, ahli maksiat. Nauzubillah, ahli maksiat. Dan Allah ingin menyelamatkan orang ini. Gimana caranya? Kalau dia sehat, ternyata dia maksiat terus. Apalagi kalau dia punya biaya, dia melakukan itu semua. Gitu, maksiat itu. Allah kasih sakit orang itu. Dan ketika Allah kasih sakit, berhenti segala kemaksiatannya. Digugurkan dosa-dosanya karena dia sadar. Ketika sakit, dia mengeluh kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Dia akhirnya sadar, dia akhirnya bertobat, gugur semua dosa-dosanya gitu ya. Setelah itu dia wafat. Setelah sakit itu. Setelah sakit itu dia wafat. Bisa jadi itu kebaikan. Maka kita mengetahui tentang ilmu Allah itu tidak terbatas, sementara kita terbatas. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap tadi ya keburukan bisa jadi kebaikan untuk seseorang. Maka untuk itu segala macam, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kembalikan Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Kita besarkan Allah di dalam segala kehidupan kita. Kita punya keinginan, tapi Allah memilihkan yang paling baik untuk kita. Kehidupan kita, teman-teman yang dirahmati oleh Allah,
itu ada dua hal akhirnya. Ya. Ketika keinginan kita berbalas dengan apa yang diinginkan oleh Allah atau berjumpa dengan apa yang diinginkan oleh Allah, maka itu adalah bagian dari kemurahan Allah. Kita ingin sehat, kita ingin kehidupan kita aman-aman saja gitu ya. Lalu kemudian Allah memberikan itu semuanya. Nah, itu adalah satu hal yang namanya kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi kita menginginkan sesuatu tapi Allah menginginkan hal yang lain, memilihkan yang lebih baik buat kita. Maka yang terjadi adalah pada saat itu tuh ya, ketika kita punya keinginan tapi Allah memilihkan yang lebih baik, disitulah rahmatnya Allah. Disitulah kasih sayangnya Allah. Ya, kalau tadi ada kemurahannya Allah, sekarang kasih sayangnya Allah. Karena Allah menginginkan yang lebih baik untuk kita. Allah memilihkan yang lebih baik untuk kita. Ya, termasuk mungkin kalau kita mengambil sebuah hikmah dari pandemi ini. Mudah-mudahan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, selepas pandemi ini akan terlahir kita yang baru. Ini sekarang gembar-gembornya gaya hidup baru, ya, tatanan apa masyarakat yang baru. Gitu. Kita harusnya menjadi kita yang baru. Kita yang baru yang seperti apa? Yaitu yang semakin ya, kita menyadari bahwa kita ini tidak bisa hidup kecuali dengan bantuan Allah. Kita yang semakin tawakal kepada Allah, kita yang semakin dekat sama Allah, kita yang semakin mengetahui kita ini nggak bisa apa-apa kecuali dengan bantuan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Nah, ini yang penting ya. Ujian akan terasa ringan dengan ini semuanya dan kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat Rahman-nya Allah, ada Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, ada Al-Wadudnya Allah dan ada ilmu Allah. Allah yang Maha Tahu. Allah yang sangat mencintai itu senantiasa memilihkan untuk kita yang paling baik. Allah yang senantiasa memilihkan yang paling baik untuk kita semuanya. Masya Allah. Nah, teman-teman, untuk lebih menguatkan, ada hadiah di balik musibah dan ujian. Ini perlu untuk kita ingat. Orang sabar, misalnya ya. Kita akan sampai pada kesabaran itu kan kalau kita diuji. Kalau kita nggak diuji ya susah juga kita bisa bicara sabar. 2 tahun ini kita belajar lebih sabar lagi. Dan Allah sudah janjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Allah akan berikan juga kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Apa kabar gembiranya bagi orang-orang yang sabar? Surga. Surga. Surga ini hanya bisa ditempuh oleh orang-orang yang sabar. Hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang sabar di antaranya ya. Ada juga jalan syukur. Orang yang sabar akan diberikan ganjaran tanpa hisab. Masya Allah. Ini luar biasa. Ada hadiah di balik musibah dan ujian. Allah Karim. Saya beberapa bulan ini ya rasanya juga sedang terus nih, disapa dengan berbagai ujian-ujian dari Allah. Hari ini juga belum begitu fit. Rasanya baru 40 atau 50% kembali fisik ini ya. Tapi dari situ saya senantiasa kok merasa diingatkan oleh Allah itu bahwa tidak ada jalan lain selain kesabaran gitu ya. Selain kesabaran berobat sudah gitu. Ya, konsultasi sudah segala macam berturut-turut ada segala macam ya sudah. Kita tinggal bersabar. Dari sinilah kemudian menjadi sebuah jalan nanti kita semakin dekat sama Allah dan ketika kita merasa terus dibersamai oleh Allah ya dengan jalan kesabaran itu ya insya Allah ini adalah hadiah yang tidak bisa kita rasakan kalau kita sepi dari ujian. Masya Allah itu Allah Karim. Saya memang tidak bisa bercerita banyak nih, karena ini adalah urusannya urusan perasaan, ya, urusan rasa. Dan ibu dan bapak, teman-teman juga barangkali sekarang-sekarang ini sudah mulai dan nanti satu saat akan menemukan bahwa memang ini hikmah yang begitu sangat besarnya adalah saat kita kok sampai kepada sebuah titik bahwa Allah tuh seperti sedang terus mendekat kepada kita dengan sebuah peristiwa yang hilangnya segala sumber daya kita.
hilang sumber daya kita. Dan kita merasa memang ya satu-satunya solusi ini Allah. Satu-satunya solusi ini Allah. Kita merasa akhirnya ya sudahlah, kalau kita masih bersama dengan Allah, semuanya baik-baik saja. Kalau sudah sampai pada hal itu enak kita, nyaman gitu, Masya Allah. Ada hadiah apa lagi di balik musibah dan ujian, Masya Allah. Nah ini mengingatkan pada kita, ma yusibul muslim, ya, tidak seorang muslim tertimpa satu kelelahan. Nah ini kan Ibu dan Bapak mungkin ya, tadi karena ada banyak limpahan tugas nih, ada kelelahan. Saudara-saudara kita yang sedang diisolasi ada penyakit, ada kekhawatiran juga, Masya Allah, ada kesedihan kita juga, Masya Allah, ada gangguan, gitu ya, ada gangguan. Dan dikatakan bahkan duri yang melukai, itu Allah tuh akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Ini kabar, ada hadiah di balik segala musibah dan ujian ini. Ya, lelahnya ibu dan bapak, jangan sampai kita kemudian berkata, aduh saya burn out. Tapi kita kemudian katakan, oh Masya Allah ini lelah. Memang saya lelah ya Allah. Ini memang membuat saya capek ya Allah. Tapi saya akan bersabar karena saya tahu mudah-mudahan dengan sabar ini lalu saya bertahan untuk tidak mengeluh. Saya mengadukan hanya kepada Engkau saja ya Allah. Maka jadikan lelah ini, jadikan sakit ini sebagai penghapus dari kesalahan-kesalahan saya. Dari penghapus dari segala dosa-dosa saya gitu, Masya Allah. Ya. Teringat ada seorang teman, Masya Allah, beberapa bulan ini kerap kali menanyakan kabar, ya tiba-tiba saja itu. Dan itu pas, senantiasa pas ketika menanyakan kabar saya sedang sakit. Kata beliau, aduh ini kok inget terus antum. Akhir-akhir ini kok nampaknya sering sakit. Ya, saya bilang saya memang sering sakit. Tapi mudah-mudahan beberapa hal ini, ya kalaupun nanti sampai kepada wafat, sakit yang mengantarkan saya pada wafat, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi penggugur dosa. Sehingga kalaupun nanti kita wafat, kalaupun nanti saya wafat, dosa-dosa saya sudah tidak terbawa lagi. Dosa-dosa saya, kesalahan-kesalahan saya sudah diampuni sama Allah. Digugurkan melalui sakit. Maka kita cara pandangnya saja, tinggal cara pandang saja. Karena bisa jadi tadi cara Allah untuk menyelamatkan seseorang, salah satunya melalui sakit. Ya, digugurkan dosa-dosanya. Sehingga masuk surga lah, mudah-mudahan. Gitu, amin. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesulitan bisa jadi kita mendapatkan tambahan karunia. Karena di dalamnya engkau lalu temukan rasa butuh yang akan mampu membersihkan hati kita, mensucikan jiwa kita. Karena dalam rasa butuh, kita akan temukan ketaatan dalam penghambaan kita. Ini yang paling penting. Ini mahal. Mahal sampainya kita kepada penyadaran diri kita, sadarnya diri kita bahwa diri kita ini hamba. Sebagai hamba ya terserah yang memiliki kita. Terserah Allah. Allah mau berikan kita sehat. Alhamdulillah. Allah mau berikan kita sakit. Meskipun kita sudah berikhtiar untuk sehat. Tapi kemudian Allah berikan sakit. Alhamdulillah ala kulli hal. Karena kami ini hanya hamba. Karena kita ini hanya hamba. Karena saya ini hanya hamba. Karena ibu dan bapak hanya hamba. Maka hamba, seorang hamba, terserah Tuhannya saja. Kita ridho terhadap apapun pemberian-pemberian dari Allah. Nah mudah-mudahan ibu dan bapak dengan cara seperti ini, apapun yang ditimpakan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah, kita ringan. Itu menghadapinya ringan. Ya. Meskipun awalnya kita mendidik diri kita tuh untuk sabar, ya, luar biasa. Tapi ujung-ujungnya mudah-mudahan semuanya ringan. Kenapa kita? Karena kita kembalikan saja bahwa yang memberikan ujian ini adalah Allah, dan Allah senantiasa menginginkan yang terbaik untuk kita. Ya, termasuk juga dengan ujian-ujian itu kita akan digugurkan dosa-dosa kita. Kurang lebih seperti itu saja mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan ini bisa semakin menguatkan kita memaknai ujian, dan tadi dengan vaksinnya, vaksin Bismillah itu ya. In the name of Allah. Segala kita ini sedang bersama dengan Allah, senantiasa didampingi oleh Allah, senantiasa dilingkupi oleh cintanya. Maka tidak ada yang salah
dari sesuatu yang dihasilkan oleh cinta. Tidak ada yang buruk sesuatu yang diberikan atas nama cinta. Dan yang mencintainya adalah yang sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujamkan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan Allah menguatkan apapun kondisinya yang terjadi dalam kehidupan kita. Bersama dengan Allah, insya Allah cukup. Bersama dengan Allah tidak ada kesedihan. Bersama dengan Allah tidak ada kelemahan. Bersama dengan Allah, insya Allah semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Barangkali ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan ke Dr. Arif terlebih dahulu. Silakan, Dok. Nah, Ustadz, wafiq barakallah, syukron jazakallah khair Ustadz Agus telah menyampaikan vaksinasi hati ya, untuk menguatkan imunitas hati kita, sahabat-sahabat Aliza, di malam hari ini. Ini adalah, dan kita saat ini akan memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabat Al-Izzah yang hadir di kajian Infus Hati Online malam hari ini untuk bertanya langsung kepada Ustadz Agus Al-Muhajir di sesi tanya-jawab. Insya Allah kita ada waktu sekitar 15 menit ke depan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh disampaikan di kolom chat, atau yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz Agus Al-Muhajir, silakan mengaktifkan dulu fitur raise hand-nya, seperti itu. Ustadz, sebagai pembuka mungkin Ustadz ya, izin. Bila tadi sebagian besar disampaikan oleh Ustadz itu berkaitan ujian itu adalah sesuatu yang membebani, sesuatu yang mendatangkan kesulitan. Lalu bagaimana Ustadz apabila kita sedang dihadapkan pada ujian itu adalah ujian kelebihan, contoh realnya misalnya karir sedang naik, pendapatan sedang naik, gitu, seperti itu ya. Agar kita tidak terjebak menjadi followers-nya Korun gitu ya, yang ketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan pendapatan yang melejit luar biasa, namun berbalik menjadi kufur gitu dan kemudian diazab oleh Allah. Nah, bagaimana Ustadz menghadapi ujian ini? Karena ini menariknya gini Ustadz, beberapa kali Ana mengikuti pengajian Agim, itu Agim ada beberapa kali sering bertanya kepada jamaah. Jamaah lebih baik diuji dengan harta yang banyak, kebaikan, atau lebih baik diuji dengan kesulitan, kemiskinan, dan agak sulit juga menjawabnya gitu. Gitu. Iya, Nah, Ustadz, bagaimana Ustadz dengan kondisi seperti itu? Ustadz? iya. Makanya tadi kita beranjaknya dari final, titik final atau titik ujung dari ujian itu. Ya, sebenarnya ujian itu ya tadi ada dua kan, dua-duanya ujian. Yang namanya kesulitan ujian, yang namanya kelapangan ujian. Tapi targetnya dari ujian itu kan kita makin dekat nggak sama Allah gitu, makin dekat nggak sama Allah. Kalau kita lihat para sahabat dulu pernah ditanya dengan pertanyaan yang hampir sama juga seperti itu. Bahkan kemudian ada seorang sahabat yang berkata, ya Allah, kalau berikan kepadaku ujian berupa kesenangan saja ya Allah gitu. Kenapa? Karena aku tidak akan tahan gitu. Kalau diuji dengan kesulitan. Ada pribadi sahabat yang seperti itu. Ada juga sahabat yang berkata bahwa ya Allah jangan sampai kemudian aku diuji dengan kelapangan yang terlalu melalaikan. Ada tipe orang bisa beda-beda. Tipe orang bisa beda-beda. Tapi pada intinya adalah tadi mengingatkan pada hasil atau titik final dari ujian itu makin membuat kita dekat sama Allah atau tidak gitu ya. Maka ini merupakan satu prinsip Dok, membuat kita mudah-mudahan senantiasa ingat ya, kelapangan yang tidak membuat kita dekat dengan Allah adalah musibah. Kelapangan yang membuat kita tidak dekat dengan Allah itu adalah musibah. Tapi kesulitan yang membuat kita dekat dengan Allah itu bukan musibah sama sekali gitu. Itu bahkan bisa jadi nikmat anugerah. Bisa jadi nikmat, bisa jadi anugerah. Kalau kita sih berharapnya ya, kalau misalnya saya ditanya tadi, ya milihnya sih lapang tapi tetap taat kan enak gitu hidupnya gitu. Lapang kita, taat kita, sehat kita gitu, Masya Allah. Betul, Ya, betul. karena kalau lapang kan kita bisa melakukan banyak hal gitu. Ini Ya. yang kita inginkan kan seperti itu gitu. Tapi ya pribadi-pribadi kita beda-beda. Maka untuk itu kita kembalikan saja sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Tahu
di level mana kami berada, di level mana jiwa kami ini kuatnya. Maka kita nggak nantang-nantang juga kepada Allah gitu ya. Nantang, "Ya Allah kasih saya kesulitan deh, saya kayaknya akan sabar." Nggak juga gitu, belum tentu juga kalau dihantam terus-menerus kita bisa patah juga gitu. Maka, kita berhusnuzon kepada Allah, Allah Maha Tahu. Allah itu kan kalau menguji, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Selalu sudah diukur oleh Allah. Ini ada orang nih, ujiannya nampaknya, cocoknya diuji dengan kesenangan, gitu. Dan Allah tahu dengan kesenangan itu, orang tersebut akan makin taat sama Allah, gitu ya. Ini ada orang yang kalau dikasih senang dikit, maksiat nih, gitu, Masya Allah. Maka kemudian Allah selamatkan dia dengan kesulitan. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita kembalikan saja kepada ilmunya Allah dan tugasnya kita sekarang adalah bagaimana kita melakukan yang terbaik di berbagai posisi kita sekarang ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di situ kan penyikapan kita. Mau kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, maka kita hadapi dengan sabar. Kalau misalnya satu saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelapangan-kelapangan itu kita bersyukur. Kalau kita tadi bicara tentang rasa syukur, ini ada satu kalimat yang sangat penting, barangkali ini mudah-mudahan jadi kunci. Sulaiman alaihissalam, ini kalau tadi Korun cuma harta, kalau Sulaiman 3 faktor itu semua ada. Gitu. Ada Sulaiman ini kan punya kekuasaan, hartanya berlimpah juga, ilmunya luas juga. Kalau tadi kan 3 profil ini gagal semua tuh, ada yang punya kekuasaan gagal, namanya Firaun. Ada Korun yang punya harta gagal, ada Bal'am yang punya ilmu yang luas gagal. Nah itu berkumpul semuanya di Sulaiman alaihissalam. Hartanya berlimpah, kekuasaannya bukan hanya kerajaan manusia, tapi kan binatang gitu ya, Masya Allah. Sampai beliau kalau kita baca berbagai sumber-sumber sahih, itu beliau tuh dikaruniakan, diberikan izin oleh Allah sampai bisa mengendalikan itu apa namanya, angin kan itu, Masya Allah. Itu sangat luar biasa itu kekuasaannya. Tapi di tengah kekuasaan yang begitu sangat luar biasa, berlimpahnya hal yang diberikan oleh Allah, apa kalimatnya? Nah ini kalimat kata kunci ya, kalimat kunci yang membuat Sulaiman selamat. Apa kalimatnya? Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah kebaikan dari Tuhanku saja. Kesadaran ini yang harus kita pelihara. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelapangan, keluangan, yang ingat bukan lapangnya itu, yang ingat yang melapangkannya kita, yaitu Allah. Tatkala kita punya sesuatu, ada barang, yang ingat itu bukan fokus kita ke barangnya ini. Siapa nih yang ngasih? Allah gitu. Masya Allah, dokter dan teman-teman barangkali ini bisa mengingatkan kita ya. Saya kerap kali, Masya Allah. Mudah-mudahan perasaan ini senantiasa ada, tapi biasanya memang ada ketika masa-masa sakit seperti ini. Allah Karim. Pernah tidak kita termenung ketika kita makan sebentar aja gitu. Kita mau makan kita diam, ngelihat ya Allah, ini berbagai hal ya yang terkumpul di piring ini. Kita menemukan ini bukan hanya nasi, ada lauknya. Tapi ini adalah sebuah cintanya Allah. Allah menginginkan kepada kita untuk kita bisa menikmati ini semuanya. Ada energi, ada hilangnya rasa lapar. Siapa yang menghilangkan rasa lapar? Allah. Di situ kita temukan bagaimana kasih sayang Allah. Sepekan ini, 3 hari yang lalu, saya nggak masuk sedikit pun makanan. Saya sudah genggam makanan tapi nggak masuk. 3 hari sampai hilang 4 kilogram saya, Masya Allah. Itu Allah Karim. Ini mengingatkan, ya Allah, bukan berarti kemudian ketika kita bicara tentang makan itu bukan hal yang kecil, ini bukan gitu. Saya sudah genggam makanannya, tapi toh nggak masuk. Kenapa? Karena Allah nggak kasih. Allah nggak kasih. Maka kemudian saya, Masya Allah, waktu itu beristighfar banyak, ya Allah, izinkan saya untuk menikmati kembali rezeki yang sudah digenggam ini. Masya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk makanan gitu ya, meskipun rasanya masih
aneh gitu. Tapi alhamdulillah masuk gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kan nikmat yang begitu sangat luar biasa. Maka berhenti sejenak, kita nikmati, kita maknai ketika kita menghirup udara, ketika kita makan, ketika kita minum. Kita akan sampaikan ini semuanya. Rasa syukur kita kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Tidak perlu keberlimpahan. Ketika kita bicara tentang satu nikmat saja tadi dicabut, udah genggam makan, nggak bisa makan ya. Harusnya menyadarkan kita makan setiap hari yang kita kadang-kadang lupa untuk menyebut nama Allah dan lupa kita bersyukur sama Allah. Itu kenikmatan yang kalau dicabut repot kita. Masya Allah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita semuanya. Amin. Syukran Ustadz. Ada sahabat Aliza yang sudah resen, Kang Bramadiar Surya. Mangga Kang Bramadiar boleh diaktifkan audionya atau videonya sekaligus untuk bertanya langsung kepada Ustadz Agus. Lagi berantakan. Masih berantakan. Mangga Kang. Assalamualaikum. Mohon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara kita mensifati sifat qanaah? Padahal jadi ada batasan-batasannya ketika qanaah itu seperti apa gitu? Apakah itu ada bagian dari ujian ataukah sebaliknya kayak gitu? Ustaz. Kadang kan kita tuh lihat batasan dari qanaah tuh seperti apa kayak gitu. Apakah ini udah qanaah atau belum kayak gitu? Kadang belum tahu pastinya gitu. Makasih Ustaz, gitu aja. Baik, alhamdulillah. Baik, izin langsung jawab ya. Berkenaan dengan qanaah, kalau kita kembalikan ke istilahnya, kan qanaah ini sendiri adalah sikap rela menerima, merasa cukup atas hasil. Dan orang yang bersifat qanaah ini juga nantinya akan memperhatikan tentang bagaimana cara dia mendapatkan. Ya, dia akan mencukupkan diri dengan hal-hal yang halal. Gitu ya. Dengan hal-hal yang halal. Dia tidak akan tergiur untuk melakukan hal-hal yang haram, bahkan yang syubhat sekalipun dia akan tinggalkan gitu ya. Dan ketika bicara tentang qanaah tadi, merasa cukup atas hasil yang diusahakan. Ini ada satu hal yang sangat menarik ya. Pertanyaannya tadi ukuran gitu. Ukurannya kita tuh merasa cukup tuh seperti apa sih? Karena kalau kita berinteraksi dengan jiwa kita tanya pada diri kita. Kadang-kadang kalau kita ya sedang menelanjangi diri sendiri. Manusia ini kan ya kalau ditanya cukup tuh rasanya menjadi tidak ada batasannya gitu. Kebutuhan kita tuh menjadi sesuatu yang rasanya tidak ada batasannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batasan yang begitu sangat luar biasa buat kita. Tapi nanti kita coba pelan-pelan ya. Artinya saya agak khawatir juga menjelaskan hadis ini. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cukuplah disebut kita ini berkelimpahan dan berkecukupan. Seandainya engkau memiliki makanan untuk hari ini, tempat tinggal hari ini, dan makanan hari ini, maka itu disebut cukup. Masya Allah. Luar biasa ya. Tapi ini memang betul-betul kita harus hati-hati. Ya, kita harus betul-betul bijak menyikapi ini semuanya. Artinya bukan berarti Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk jadi orang miskin. Bukan. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kita itu menikmati yang sekarang kita genggam. Yang sekarang kita genggam, yang sekarang kita miliki. Dan kita merasa cukup dengan itu semuanya. Kenapa? Karena ada satu hal ya, yang kalau misalnya kita lihat nih, orang-orang tuh merasa khawatir dengan sesuatu yang belum tentu kita temui. Besok hari misalnya kita khawatir nih, besok gimana nih, lusa gimana, atau tahun depan gimana. Belum tentu kita hidup. Belum tentu kita masih punya waktu, belum tentu kita masih punya nyawa untuk bulan depan, tahun depan, belum tentu kita ini. Lalu sesuatu hal yang belum tentu terjadi itu sudah membuat kita khawatir hari ini. Maka dalam sikap qanaah, kita diajarkan untuk bersyukur atas pencapaian-pencapaian kita hari ini.
pencapaian-pencapaian kita hari ini. Ya, ini yang akan membuat kita lebih bahagia lagi. Kita tidak tersandra dengan sesuatu hal yang kita sudah merenungkan atau sudah khawatir terhadap sesuatu yang programnya sudah jangka panjang ya. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, belum tentu itu. Kita temui 5 tahun, 10 tahun, bisa jadi situasinya juga sudah berbeda. Dan sedihnya kita ya, kejadiannya belum terjadi, khawatirnya sudah ada. Dan kemudian kita menjadi lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki. Maka qanaah ini akan mengajarkan kita, akan menyampaikan kita pada sikap rela menerima, merasa cukup. Ya, kita syukuri fakta awal. Kita syukuri hari-hari yang sedang kita jalani. Ya, kita merasa pemberian-pemberian Allah itu adalah yang terbaik yang sudah dipilihkan oleh Allah. Sehingga kita tidak pernah bisa mengeluh dengan itu semuanya ya, dengan pemberian-pemberian Allah itu. Kurang lebih seperti itu secara singkatnya, barangkali nanti di kesempatan-kesempatan yang lain, kalaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kembali ya pada kita waktu, kita akan bahas lebih panjang lagi ya hal-hal yang berkenaan dengan qanaah itu. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz jawabannya. Kepada Kang Bramadiar, semoga tidak puas. Amin. Karena dengan ketidakpuasan akan membuat kita semangat untuk terus mencari ilmu tentunya. Baik Ustadz dan Makasih sahabat-sahabat Ustadz Al-Izzah, jawabannya. Sami-sami. ini ada 2 pertanyaan kembali dari kolom chat, dan ini mungkin izin sahabat-sahabat Al-Izzah, ini 2 pertanyaan terakhir mungkin untuk kajian Infusati Online pada malam hari ini. Yang pertama dari Tehana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, Ana bukan ingin bertanya, tapi ingin dikisahkan kembali terkait ujian yang datang berupa kehilangan seseorang yang dicintai, kisah beserta ibrohnya. Jazakumullah khaira ahsanal jaza Ustadz. Ini tampaknya bisa jadi sesi tersendiri sebetulnya, namun insya Allah Ustadz bisa sampaikan Ustadz mungkin kisah dan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Tehana. Nah, Ustadz. Iya. Baik. Ada satu kisah seorang nabi ya, yang kalau kita mengambil itu Masya Allah, ini ada yang diuji dengan sakit yang berulang-ulang ya, sakitnya sangat luar biasa sekali ya. Dan kemudian kalau kita lihat sakitnya itu, kalau menurut keterangan dari Ibnu Katsir gitu, penjelasan dari beliau, itu sakitnya itu sakit kusta kita menyebutnya sekarang ya. Sakit kusta. Nabinya adalah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam. Nah, beliau ini kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya sampai karena sakitnya itu, karena sakit kusta kan di zaman dulu sampai zaman sekarang juga sama sih ya. Kalau orang tidak mengerti tentang ilmu kesehatan kan akan jijik gitu ngelihatnya. Nah, itu dijauhi oleh masyarakatnya itu, termasuk juga dijauhi oleh istri dan anaknya. Dijauhi oleh istri dan anaknya, Masya Allah. Sampai ditinggalkan sendirian, terbayang Ibu dan Bapak ya. Ketika sakit, kan kita inginnya diurus sama keluarga. Diurus oleh keluarga. Tapi ini tidak terjadi, itu ditinggalkan oleh keluarganya itu. Itu Masya Allah. Tapi yang luar biasanya adalah ketika kita bicara tentang bagaimana penyikapan Ayub alaihissalam, ya, ketika ditimpa dengan berbagai musibah yang begitu sangat luar biasa tersebut, beliau berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang sangat luar biasa, ya, yang sangat luar biasa. Beliau tuh berdoanya tuh seperti ini, teman-teman. Rabbi inni masaniyad durru. Ya Allah, sesungguhnya aku sedang sakit, kata beliau. Sakit ya bukan hanya sakit fisiknya, tapi kan karena tadi ditinggalkan sama keluarganya itu. Tapi kemudian di ujung doanya itu apa? Kata beliau, wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, tapi Engkaulah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang. Ini kalimat yang sangat luar biasa, wa anta arhamur rahimin.
mengingatkan kepada kita semuanya, ya, Ayub itu hanya berkata kepada Allah, ya Allah, memang aku ini sedang sakit. Aku ini adukan kesakitan ini kepadamu. Tapi beliau tidak minta sembuh loh. Beliau nggak minta sembuh, beliau nggak minta apapun. Tapi beliau hanya menegaskan, mengokohkan keyakinannya. Tapi aku yakin wa anta arhamur rahimin. Engkau itu adalah zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Dan dengan zikir yang seperti itu, dengan penyikapan yang seperti itu, dan Allah memberikan kesembuhan kepada Ayub. Dikembalikan anak dan istrinya itu. Masya Allah. Nah, ini mengingatkan kepada kita. Nih nampaknya ada satu kata kunci ya dari doanya Nabi Ayub ini. Kalau kita sedang diuji dengan apapun, berani nggak kita berkata? Keimanan kita, berani nggak kita berkata nih keimanan kita ini dengan sebuah kalimat wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, memang berat ujian ini, kehilangan orang yang kita sayangi, kehilangan orang yang, Masya Allah, kan pandemi ini banyak juga ya, sudah merenggut orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Saya sendiri kehilangan guru kami, ya, Ustaz Taufiq Hulaimi, wafat. Masya Allah. Ya. Kemudian ada beberapa asatiz kami, ya, guru-guru kami, orang tua kami meninggal gara-gara ini. Dengan wasilahnya COVID ini. Tapi ya kita kembalikan wa anta arhamur rahimin. Engkau yang maha pengasih. Dari sekian banyak yang mengasihi. Engkau maha pengasih. Kalau kita bicara tentang manusia saja mengasihi, kita sudah tenang. Nah, ini Allah yang maha mengasihi. Maka ujian-ujian itu kalau kita kembalikan dengan sebuah kalimat tadi itu, wa anta arhamur rahimin. Kita menjadi lebih tenang lagi jalanin ini semuanya. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz jawabannya. Pertanyaan terakhir Ustadz, izin di kolom komentar dari Kang Budi Prayoga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz izin bertanya, mohon maaf via teks karena sedang radang. Oh, Masya Allah, syafakallah ya Kang Budi, semoga segera disehatkan kembali. Bagaimana jika kita punya sifat qanaah dalam hal apapun, tetapi ada sedikit terbesit ingin menjadi kaya? Tapi bukan untuk diri kita sendiri, melainkan supaya bisa membantu banyak orang. Terima kasih, Ustaz. Iya. Kang Budi, tadi kita sudah sampaikan bahwa qanaah itu sendiri bukan berarti kita harus miskin, ya. Bukan berarti kita harus miskin. Karena kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, laisa bil ghina liman ittaqa. Kata beliau, tidak masalah engkau menjadi orang kaya, itu tidak masalah, liman ittaqa. Tapi yang penting itu engkau bertakwa kepada Allah. Ambisi memang merusak. Kalau ambisinya itu adalah hanya berbicara tentang dunia ansih saja gitu ya. Kita ingin punya kekayaan, tapi ketika ditanya ya pengen jadi orang kaya saja. Kalau itu akan merusak kita. Tapi ketika kita berbicara tentang harta yang paling berguna, itu harta yang paling berguna itu kan harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Kekuasaan yang paling berguna, sultana nasira, kalau dalam bahasa ayatnya itu harus di tangan orang-orang soleh gitu ya. Kemudian kesehatan itu juga kan akan mengajar, akan memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Kalau kita sedang sakit seperti ini ya sulit juga kita untuk khusyuk sholat, untuk baca Quran gitu, kita tersendat juga ya. Kalau tenggorokan kita yang terkena kan itu jadi persoalan banyak. Nah, sehingga kalau kita bicara tadi terbersit sebuah pikiran ingin menjadi kaya tapi bukan untuk diri sendiri melainkan supaya bisa membantu banyak orang, la ba'sa, tidak apa-apa. Ya, pernah ini kisah nyata ya, kisah yang memang terjadi juga pada seorang rekan kami, sahabat kami. Beliau waktu itu punya sebuah keinginan. Beliau punya keinginan itu luar biasa ya. Beliau mengatakan, saya ingin doakan ke teman-teman kita nih, ke para asatiz. Beliau datang berdoa, minta didoakan. Doakan saya ingin membangun sebuah perusahaan yang besar, perusahaan yang profitnya besar gitu ya. Tetapi saya memang punya cita-cita. Cita-citanya sebenarnya bukan perusahaannya itu. Saya ingin membuat ma'had, ingin membuat sebuah lembaga Quran gitu ya. Yang itu 100% gratis.
dan tidak boleh ada yang nyumbang kecuali saya. Dia bilang seperti itu. Maka kemudian saya harus membangun bisnis saya besar sehingga profitnya itu akan 100% dikonsentrasikan ke situ. Bagaimana memuliakan para santri, memuliakan para gurunya gitu ya. Fasilitas-fasilitas yang bagus gitu. Dan orang lain tidak boleh ada yang nyumbang kecuali saya. Dan itu terwujud, Masya Allah. Itu terwujud. Ya, perusahaan beliau sekarang, Masya Allah, besar, berkembang kemana-mana, begitu ya. Dan beliau wujudkan itu, keinginannya itu. Lembaga Qur'annya berkembang pesat juga, dan itu 100% hanya dibiayain oleh beliau. Jadi memang tidak ada salahnya sih. Laisa bil ghina liman ittaqa. Tidak ada salahnya kita menjadi orang kaya asalkan kita bertakwa kepada Allah. Yang dengan takwa itu akhirnya kita punya misi ya dengan apa yang kita miliki, bukan tertipu terhadap dunia. Wallahu alam, kurang lebih seperti itu, Kang Budi. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, sahabat-sahabat Al-Izzah, afwan, maaf. Tampaknya sesi tanya jawab sampai di pertanyaan terakhir tadi dari Kang Budi Prayoga. Semoga mewakili ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di sahabat-sahabat Al-Izzah semua. Barangkali ada yang ingin bertanya, namun karena memang keterbatasan waktu kita juga, sudah mendekati pukul 21.30. Dan tentunya di akhir ini juga Ana tidak sanggup untuk menyimpulkan, Ustaz, karena semua yang disampaikan itu adalah tausiah, taujib, pelajaran yang perlu kita ambil. Namun di penghujung ini kami mohon kepada Ustaz Agus Al-Muhajir untuk menyampaikan take home message-nya buat kita semua dan berdoa, Ustaz. Mendoakan kita semua, memimpin doa untuk kita semua. Nah, Ustaz. Iya, untuk take away-nya buat kita, ya, kalau kita bicara tentang ujian, mari kita jadikan ujian ini sebagai tangga. Tangga untuk kita makin dekat sama Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah ini menjadi hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka bahasa-bahasa ujian adalah textbook untuk kita. Sehingga membuat kita semakin sadar. Semakin memahami bagaimana caranya kita hanya bergantung kepada Allah. Hanya meminta kepada Allah. Pada saat kita sudah menjadi seorang hamba, maka bertebaranlah kita di muka bumi. Untuk memakmurkan bumi ini dengan karya-karya seorang hamba yang hatinya senantiasa tertaut kepada Allah, yang hatinya senantiasa tidak pernah lepas dari Allah, yang lisannya senantiasa memuji Allah, yang kemudian juga perbuatan-perbuatannya atau amal-amalnya itu senantiasa disesuaikan dengan keinginan-keinginan Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa menjadi sebuah bukti ya dari ayat-ayat Allah ini, ya, ayat-ayat Allah yang nanti akhirnya kita bisa buktikan, yaitu tatkala amal-amal seorang hamba ini menghadirkan atau terhadirkan, tersajikan menjadi amal-amal yang indah. Karena kita mengetahui Allah yang menentukan, Allah yang sedang melihat, Allah yang mendampingi. Maka kita hadirkan karya-karya yang terbaik berdasarkan tadi sebuah penghambaan kita. Yang penghambaan itu ternyata kita bisa nikmati, kita bisa fahami dengan sebuah textbook yang namanya ujian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada sebuah pemahaman tersebut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana lakal hamd. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagimu segala pujian ya Rabb. Bagimu segala kenikmatan-kenikmatan ini kembali kepadamu ya Rabb. Terima kasih ya Rabbana atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami ya Rabbana. Ya Rabbana, di tengah segala nikmat yang kau berikan kepada kami, maka kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang pandai untuk bersyukur. Jadikan kami hamba-hambamu yang pandai untuk bersyukur ya Rabbana. Jadikan nikmat yang kau curahkan kepada kami semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Begitupun tatkala engkau uji kami ya Rabbana dengan berbagai kesulitan, dengan musibah, dengan sakit. Jadikan ya Rabbana musibah ini, kesulitan ini, sakit ini menjadi jalan kami semakin dekat kepadamu. Menjadi jalan sebuah hal yang kami semakin memahami
Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan milik-Mu. Maka fahamkan kami ya Rabbana untuk menjadi seorang hamba. Bimbing kami untuk menjadi seorang hamba ya Rabbana. Yang dengan kami menjadi seorang hamba ya Rabbana, kami menyerahkan urusan kami kepadamu. Kami percaya kepadamu, kami ridho kepadamu, kami lapang di dalam segala keputusan-keputusanmu. Ya Rabbana, kami memohon kepadamu untuk itu ya Rabbana, jadikan kami adalah orang-orang yang senantiasa fokus kepada memperbaiki diri kami, memperbaiki ibadah kami, dan kau berikan kepada kami istiqamah ya Rabbana. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah ya Rabbana. Karuniakan kepada kami keistiqomahan dalam taat, karuniakan kepada kami keistiqomahan dalam tawakal. Luruskan hati kami ya Rabbana, luruskan hati kami ya Rabbana. Dan kelak ya Rabbana, ketika waktunya tiba, wafatkan kami ya Rabbana di dalam kondisi yang paling baik. Tatkala kau sudah ampuni dosa-dosa kami, tatkala sudah kau cabut catatan amalan-amalan keburukan kami ya Rabbana. Tatkala kau sudah putuskan kepada kami bahwa engkau ridho kepada kami, bahwa engkau ridho kepada kami, lalu kau masukkan kami kelak ke dalam jannah-Mu, ke dalam surga-Mu yang kau janjikan ya Rabbana, dengan kasih sayang-Mu, dengan kau yang maha pengampun, dengan ampunan-Mu, dengan kedermawanan-Mu kepada kami ya Rabbana. Karena kami ini siapalah jika dibandingkan dengan Engkau ya Rabbana. Amal-amal yang sedikit, dosa yang menggunung tinggi, tapi kami tidak pernah kehilangan harapan kepadamu. Wa anta arhamur rahimin. Sungguh Engkau ya Rabb yang maha pengasih dari sekian banyak yang mengasihi. Engkaulah yang maha pengasih ya Rabbana, yang kami tidak akan pernah kehilangan harapan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Rabb untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, sembuhkan ya Rabb. Sabarkan, lapangkan hatinya dan jadikan jalan untuk lebih dekat kepadamu. Dan jadikan kami juga yang sedang diuji dengan berbagai ujian-ujian ya Rabb. Loloskan kami, selamatkan kami dari ujian-ujian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khair Ustadz Agus Al-Muhajir yang telah membersamai kita malam hari ini, sahabat-sahabat Aliza. Mari kita doakan beliau agar Allah Subhanahu wa taala segera menyehatkan kembali Ustadz Agus Al-Muhajir, menjaga beliau beserta keluarga beliau, memberkahkan ilmu beliau tentunya, agar kita dapat nanti menikmati kembali ya taujih dari beliau di kajian Infus Hati online berikutnya. Dan terima kasih jazakumullah khair juga kepada sahabat-sahabat Al-Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang masih istiqomah membersamai kita malam hari ini sampai di penghujung dari kajian Infus Hati online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua yang hadir keutamaan hadir di majelis ilmu tentunya dengan pahala yang besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Aliza, marilah kita tutup kajian Infus Hati online malam hari ini dengan kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kemudian kita bersama-sama berdoa dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.